Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMK YPIA Cimanggu Bapak Rifki Aulia Rahman Eskom MM, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK YPIA Cimanggu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diskriminasi RTL PPKG PJOK oleh Bapak Doni Irawan SPD. Tak lupa sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak kita nantikan syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara yang akan dilalui pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga umpan balik, dan yang keempat penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Yusuf Bahtiar, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Aulia, beliau Kiai Haji Dr. Andes Musbihin HSMN. Yang saya hormati beliau Bapak Rifki Aulia Rahman Eskom MM selaku Kepala SMK YPIA Cimanggu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Pak Doni. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat untuk menghadiri acara diseminasi RTL PPKG PJOK yang akan disampaikan oleh beliau nanti Pak Doni. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Guru SMK YPIA Cimanggu, ini mohon maaf beliau Pak Rifki untuk hari ini sedang ada acara di luar sehingga beliau menitipkan pesan pada kita semua bahwa acara pada hari ini untuk diikuti dan kemudian ilmu yang telah Pak Doni dapat selama kurang lebih 4 bulan ya Pak ya, 4 bulan dalam pelaksanaan PKG kita serap, dan mudah-mudahan nanti rekan-rekan yang lain bisa mengikuti jejak Pak Doni, sehingga saya yakin dari beberapa bulan kemarin kegiatan yang Pak Doni laksanakan sungguh-sungguh sangat luar biasa, dan kita sendiri juga ikut menyaksikan dan merasakan bahwa kegiatan PKG ini memberikan dampak dan manfaat luar biasa bagi Bapak Ibu Guru, khususnya bagi Pak Doni. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini, diseminasi ini,
dari RTL BPKG PJOK ini, apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, kebimbangan-kebimbangan Bapak Ibu nanti bisa terjawab dari kegiatan RTL ini, apalagi dengan tema kuatkan pemahaman merangsang pembelajaran berbasis proyek, di mana memang di kurikulum Merdeka ini banyak hal yang kita tekankan itu sekarang banyak yang berbasis proyek, apalagi kita di SMK yang mana memang proyek ini menjadi suatu keharusan di abad ini, sehingga anak-anak itu nanti memiliki mental yang siap untuk bekerja. Jadi bagus sekali acara ini, dan mohon mungkin nanti rekan-rekan tidak usah sungkan ketika nanti ada pertanyaan, mungkin ada sesi tanya jawab Pak Doni, nanti bertanya saja, dan itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dengan mengucap Bismillah. Acara diseminasi RTL PPKG PJOK dengan ini dinyatakan dibuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk yang selanjutnya yaitu umpan balik kepada mohon maaf, sebelum umpan balik ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Doni Irawan. Kepada beliau kami silakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, ini materi yang saya sampaikan atau saya dapatkan ketika kemarin selama 4 bulan mengikuti PPKG PJOK. Namun mungkin nanti dari penjabaran materi ada beberapa hal yang saya membuatnya pun atau menyusun mungkin kurang sempurna, nanti bisa untuk jadi bahan diskusi untuk kita semua. Baik, di sini saya mengambil tema yaitu menguatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Jadi kemarin selama 4 bulan kami didorong bahwa guru PJOK juga harus memiliki komunitas belajar sekolah yang dimana komponennya nanti ada pada isi siapa saja. Yang pertama ke latar belakang, mengapa saya membuat tema tadi, diantaranya yang menjadi latar belakangnya bahwa keterampilan gerak merupakan fondasi penting dalam pengembangan kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan atau physical fitness relate health, dan kebugaran jasmani terkait keterampilan atau physical fitness relate skill. Ini saya ambil dari CPEK kalau tidak salah. Jadi ada keterkaitannya. Kemampuan tersebut dibutuhkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari maupun dalam dunia olahraga. Pembelajaran berbasis proyek yang menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan bermakna dianggap sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang efektif. Dalam konteks ini, proyek pembuatan festival olahraga lebih ke permainan tradisional. Saya ada mengambil permainan tradisional, yaitu sepak bola terjang. Namanya itu ya sepak bola yang dimodifikasi menggunakan keranjang bola nanti. Nah, permainan tersebut sebetulnya banyak,
yang bisa diaplikasikan. Saya hanya mencontohkan salah satu saja. Dengan festival olahraga bisa memberikan kesan dan warna baru untuk mengembangkan keterampilan gerak. Proses pembuatan sepak bola keranjang itu melibatkan yaitu pengukuran daripada aktivitas gerak tersebut sesuai atau diukur berdasarkan kemampuan peserta didik. Terus perakitannya, ya perakitan berupa alat-alat yang disediakan atau bisa diaplikasikan di permainan tradisional ini. Komponen kecil membutuhkan tingkat presisi dan koordinasi dengan baik. Ini di kegiatan nanti secara berlangsung. Selain itu, proyek ini juga dapat menjadi media untuk mengenalkan siswa pada sejarah budaya yang terkait permainan tradisional. Namun penting untuk diingat bahwa proyek ini harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan, pengawasan yang ketat dan penggunaan alat yang sesuai sangat diperlukan untuk menghindari kecelakaan. Dengan demikian pembuatan proyek dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Tujuannya yaitu meningkatkan keterampilan gerak, mengembangkan kreativitas, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, dan memupuk kerjasama. Capaian atau langkah yang diharapkan yaitu mampu melakukan gerakan manipulatif dengan lebih terampil dan percaya diri dalam proses pembuatan festival olahraga. Memahami konsep dasar pembuatan festival olahraga dan tekniknya yang terlibat. Jadi capaian ada 4 capaian yang bisa diharapkan. Langkahnya yaitu tahapan persiapan, memilih bahan alat, menyiapkan berbagai jenis bahan, dan terdiri dari persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ada 3 langkah-langkah tahapan yang harus dilaksanakan. Hasil yang diharapkannya yaitu bisanya berupa produk, keterampilan, pemahaman konsep, dan kreativitas serta sikap. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar sekolah. Jenis program ini secara khusus dirancang untuk mengembangkan keterampilan tangan kecil, bukan tangan kecil sebetulnya, lebih kepada keterampilan gerak, ya, siswa di kaki, ya, terus koordinasi antara mata tangan karena mereka juga harus berpindah tempat, ya, secara ini, terus presisi gerakan, ya. Jadi ini jenis program diaplikasikan di lapangan. Sasaran programnya yaitu mapel PJOK yang terlibat, ya, ada IPAS, matematikanya karena pengukuran lapangan dan lain-lain, seni rupa itu ada pentas seninya, bahasa Indonesia itu untuk anak-anak nanti dilibatkan menjadi peserta, ada upacara pembukaan dan lain-lain, itu bisa melibatkan semua guru. Terus petugas perpustakaan mungkin bisa mengambil referensi dari perpustakaan, ya, media sosial dan lain-lain, itu tidak saya masukkan. Dimensinya kreatif, bergotong royong, berpikir kreatif, ya, topiknya keterampilan gerak, ya, halus. Fasenya semua fase di SMK, itu fase E dan F, meliputi kelas 10, 11, dan 12. Ini bisa diaplikasikan di kelas meeting. Pelaksanaan, ya, bisa saya membuat programnya itu di akhir setiap semester, ya, di acara kelas meeting. Bisa diaplikasikan dengan nanti ada P5 juga, terus gelar karya, ya, bisa jadi dibuat karena semacam festival, jadi bisa dimasukkan di situ, ada bazar dan lain-lain. Mungkin kalau ada contoh yang menarik itu
di YouTube itu yang sekarang dilaksanakan itu SMK Muhammadiyah Majenang. Itu festival, dibuat festival, semua anak-anak terlibat, kelas meetingnya dibuka dengan ada pentas seninya terlebih dahulu, terus ada upacaranya, pembukaan dan lain-lain sampai nanti penerimaan trofi, ya semacam itu. Jadi melibatkan semua instrumen sekolah seperti itu. Mitra yang terlibat itu di sini ya ada dokumentasi, mungkin guru desain grafisnya, terus PKK-nya kegiatan bazar, orang tua wali murid jelas kita membutuhkan dukungan mereka, guru bahasa Indonesia memfasilitasi membuat naskah pidato, membuat susunan upacara dan lain-lain, terus wali kelas itu nanti dilibatkan untuk mengkoordinir peserta didik. Kapasitas yang dimiliki itu aset manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid, masyarakat, lingkungan sekitar juga bisa dilibatkan sebagai aset. Itu aset manusia. Aset sosialnya ada KBS Komunitas Belajar di SMK IPA Cimanggu yang kemarin juga Pak Rifki menyinggung, atau apa ya, kemarin di PKKS temanya KBS itu mungkin nanti setelah ada arahan, mungkin nanti saya juga belum paham teknis KBS itu seperti apa, namun pastinya setiap sekolah itu nanti diarahkan untuk memiliki komunitas belajar sekolah. MGMP, PJOK Komda Majenang, aset sosial bagi kami guru-guru PJOK. Aset fisiknya berupa halaman sekolah, sarpras sekolah, internet, bola sepak, ataupun yang keterkaitan dengan semua berhubungan di sekolah kita. Ini tidak saya catat semua. Aset finansialnya bisa kita ambil alokasikan dari dana BOS, dana kas kelas juga bisa, tadi kan melibatkan wali kelas, atau dana-dana opsional lainnya. Rencana evaluasi formatifnya dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan peserta didik dan memberikan umpan balik. Jadi setelah kegiatan itu harus ada umpan baliknya. Evaluasi sumatifnya dilakukan di akhir program untuk mengukur pencapaian akhir peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Kemungkinan tantangannya yaitu keselamatan kerja, bahan mungkin ada yang berbahaya, proses pembuatan lapangan yang menggunakan alat-alat yang bisa berbahaya, ya, dan lain, ketersediaan alat dan bahan, pengetahuan guru, yaitu dirancangnya kita berawal dari semua guru dulu, teknisnya dari awal sampai akhir, baru disampaikan ke anak. Nanti yang terlibat seluruhnya di lapangan adalah anak. Kita itu hanya memfasilitasi, ya. Jadi anak kita tidak terlibat di lapangannya, gitu. Jadi kita hanya memfasilitasi seperti kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan, minat dan bakat dan lain-lain. Terima kasih. Itu Bapak Ibu sedikit, ya, penyampaian atas apa yang bisa saya sampaikan, ya. Mungkin banyak belum tersampaikan semua, masih mengambang, bahkan nanti ada pertanyaan dan ada umpan balik dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan nggak apa-apa, umpan balik. Tarik-tarik umpan balik. Ya, itulah penyampaian dari Bapak Doni Irawan. Untuk teman-teman guru, monggo apabila ada pertanyaan yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin di sini saya sedikit akan memberikan umpan balik terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni Irawan, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan itu menurut saya itu sudah mampu merancang dari strategi pembelajaran yang efektif dan menarik. Kenapa hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi? Juga tadi ada
menjelaskan tentang konsep pembelajaran yang unik serta mengembangkan keterampilan yang kreatif dan inovatif. Kemudian sebagai guru kita juga tentunya harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi yang baik dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ana. Nanti ditutup Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya memiliki satu pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, apakah OSIS bisa dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Mohon pencerahannya dari Bapak Doni Irawan. Terima kasih. Baik, atas pertanyaan dari Bu Kona mengenai apakah bisa melibatkan OSIS untuk pembelajaran berbasis proyek di program saya di PJOK, sangat bisa, karena di sini kita melibatkan seluruh peserta didik. Jadi peserta didik yang mereka terlibat di OSIS, di pramuka ataupun di kegiatan ekskul lain itu bisa dilibatkan, karena mereka itu nanti berperan masing-masing. Setiap siswa itu berperan sebagai peserta. Kalau contohnya di sebuah festival itu tadi sudah dijelaskan, ada pembukaan, ada upacaranya, ada kegiatan mungkin sebelum kegiatan awal mulai itu ada pentas seni, ya, bisa menampilkan tarian, ya, otomatis pembukaannya oleh kepala sekolah, ya, itu bisa secara meriah, komponen-komponennya dibuat dan dilibatkan, bisa melibatkan OSIS. Itu tadi pendanaan, mungkin kalau misalkan dari kas OSIS tadi dan lain-lainnya, itu bisa semua warga sekolah itu bisa dilibatkan dalam proyek ini. Jadi tidak hanya peserta didik, tapi guru pun juga ikut, semuanya terlibat. Tadi guru mapel yang lain semuanya bisa dilibatkan. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Baik. Apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Doni dan juga dari rekan-rekan yang lain, terutama terkait dengan kegiatan yang berbasis proyek, dan juga tadi dicontohkan, contohnya ada beberapa yang berupa festival, dan ini juga melibatkan seluruh elemen dari warga sekolah. Ini yang sangat-sangat harus kita mulai dan kita kembangkan, karena bagi saya kegiatan-kegiatan seperti ini dengan melibatkan anak ini bisa menjadi kegiatan yang bermakna bagi mereka, sehingga apa, dalam satu semester apa yang mereka pelajari, apa yang mereka istilahnya dapatkan dari pembelajaran seni, dari pembelajaran kewirausahaan, dari desain grafis dan lain-lainnya, ini bisa diterapkan dalam satu event bersama. Kadang anak kan sok bertanya, untuk apa saya belajar berpidato dalam bahasa Indonesia? Untuk apa saya belajar istilahnya misalkan Microsoft Word?
Nah mungkin ini jadi seperti yang sudah pernah kita obrolkan dulu, pembelajaran yang terintegrasi, yang mana ini dari masing-masing guru mapel dan juga siswanya, ayo kita berlomba-lomba bersama membuat suatu event bersama, yang mana ini merupakan nanti misalkan jadi MC-nya siapa, ini berarti jadi salah satu indikator keberhasilan dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya dipatok oleh skor nilai di rapot, tetapi juga memang realnya bisa kita lihat. Desain grafis, misalkan anak membuat banner, itu kan memang dipakai untuk event ini gitu. Terus juga ada yang tadi pembelajaran misalkan PJOK-nya tentu, misalkan anak jadi wasit. Nah, sehingga anak itu jadi pemeran utama dan dilibatkan keseluruhannya. Ini yang sangat-sangat bagus apa yang tadi Pak Doni sampaikan, dan harapannya mungkin nanti ke depan kita bisa selaku Bapak Ibu guru bisa duduk bersama dengan tadi ada OSIS, ada dari wali kelas, dari orang tua, untuk yuk kita coba satu semester satu kali event ini, dimana kalau kayak dulu itu istilahnya kayak ujuk kebolehan lah dari masing-masing ini. Jadi sambil menguji seberapa jauh apa yang sudah saya pelajari satu semester terpakainya di dunia nyata seperti apa. Nah ini mungkin salah satu event awal atau tahap awal anak supaya saya belajar ini ternyata berguna untuk ini gitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih sekali Pak Doni, ini pencerahannya, dan semoga ini menginspirasi dan bisa kita implementasikan ya. Jadi inspirasi ini yang sudah bagus ini tidak hanya menjadi inspirasi yang menjadi imajinasi, tapi inspirasi yang juga bisa diimplementasi oleh kita semua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Doni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. YouTube saya buat. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Rangkaian demi rangkaian telah kita lewati dan tibalah pada penutup. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila saya selaku pembawa acara ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.